Belajar bahasa Inggris bersama Bibim. Pada zaman dahulu kala ketika bumi masih muda dan gunung-gunung masih sering bergemuruh karena api di dalam perutnya, hiduplah seorang perempuan cantik bernama Dayang Sumbi. Ia tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari bambu dan kayu, di tengah hutan yang lebat di Tanah Priangan, Jawa Barat. Long ago, when the earth was still young and the mountains still rumbled with fire in their bellies, there lived a beautiful woman named Dayang Sumbi. She lived in a simple house made of bamboo and wood, deep inside the lush forests of Priangan, West Java. Bahasa Inggrisnya hutan adalah forest. Kata bergemuruh bisa diterjemahkan sebagai rumbling sound. Sedangkan bambu artinya bambu, bahan tradisional untuk rumah sederhana. Dayang Sumbi dikenal oleh semua orang karena kecantikannya yang bagaikan cahaya bulan purnama yang jatuh ke permukaan danau. Kulitnya halus, seperti sutra, rambutnya hitam panjang mengalir sampai pinggang, dan matanya bersinar lembut penuh kasih. Tetapi bukan hanya parasnya yang indah, hatinya pun baik dan penuh welas asih. Dayang Sumbi was known to all people for her beauty, like the light of a full moon falling onto the surface of a lake. Her skin was soft like silk, her long black hair flowed down to her waist, and her eyes shone gently, filled with kindness. But it was not only her face that was beautiful. Her heart was also pure and full of compassion. Bahasa Inggrisnya sutra adalah seal. Kata welas asih bisa diterjemahkan sebagai compassion atau deep kindness. Sedangkan pinggang berarti waist. Setiap pagi, suara ayam berkokok dan gemericik sungai mengiringi langkah Dayang Sumbi keluar rumah. Ia membawa kain tenunannya, duduk di anjungan bambu rumahnya, dan mulai menenun dengan sabar. Jemarinya yang lentik bergerak luwes, seperti menari bersama benang warna-warni. Hasil tenunannya bukan sekadar kain, melainkan karya seni yang memancarkan keindahan dan doa. Every morning, the crowing of roosters and the rippling of the river accompanied Dayang Sumbi's steps outside. She carried her weaving cloth, sat on the bamboo porch of her house, and patiently began to weave. Her slender fingers moved gracefully, as if dancing with the colorful threads. The cloth she made was not just fabric, but a work of art glowing with beauty and prayer. Bahasa Inggrisnya anjungan rumah adalah porch atau veranda. Kata gemericik adalah rippling sound, sedangkan benang bisa disebut thread. Penduduk desa yang tinggal di lembah dekat hutan sering berbisik, Dayang Sumbi bukanlah perempuan biasa. Ia diberkahi para dewa. Mereka percaya kecantikannya berasal dari kayangan, tempat para dewa bersemayam. The villagers who lived in the valley near the forest often whispered, Dayang Sumbi is no ordinary woman. She has been blessed by the gods. They believed her beauty came from Kayangan, the celestial realm where the gods dwell. Bahasa Inggrisnya lembah adalah valley. Kata bersemayam artinya to dwell atau to reside. Sedangkan Kayangan bisa diterjemahkan sebagai heaven atau celestial realm. Tanah di sekitar tempat tinggal Dayang Sumbi dipenuhi kehidupan. Sawah hijau terbentang seperti permadani, dijaga oleh petani yang mengenakan caping bambu. Di kejauhan, gunung menjulang megah, puncaknya kadang tertutup awan putih yang bergerak pelan. Angin dari hutan membawa aroma bunga melati dan suara serangga malam. The land around Dayang Sumbi's home was full of life. Green rice fields stretched like a carpet, tended by farmers wearing bamboo hats. In the distance, mountains stood tall, their peaks sometimes hidden by slowly drifting white clouds. The wind from the forest carried the fragrance of jasmine flowers and the songs of night insects. Bahasa Inggrisnya sour adalah rice field. Kata caping berarti bamboo hat, sedangkan melati adalah jasmine. Di pasar desa, orang-orang menjual hasil bumi. Padi, kelapa, mangga, dan ikan dari sungai. Suara tawar-menawar terdengar riang, bercampur dengan alunan gamelan yang dimainkan oleh anak-anak muda di balai desa. Kehidupan berjalan damai, tetapi di balik ketenangan itu, takdir besar sedang disiapkan oleh alam semesta. At the village market, people sold the harvest, rice, coconuts, mangoes, and fish from the river. The cheerful sounds of bargaining mixed with the melody of gamelan played by the youth in the village hall. Life seemed peaceful, yet behind that calmness, a great destiny was being prepared by the universe.
Bahasa Inggrisnya tawar-menawar adalah bargaining. Kata gamelan berarti traditional Indonesian orchestra, sedangkan bel desa bisa diterjemahkan sebagai village hall. Namun, di balik senyum lembut Dayang Sumbi, ada kesunyian yang dalam. Ia sering menatap langit malam dari anjungan rumahnya, memandang bintang-bintang yang berkelip seolah hendak bercerita. Angin malam membawa suara-suara hutan, burung hantu yang memanggil, jangkrik yang bernyanyi, dan gemerisik dedaunan diterpa angin. But behind Dayang Sumbi's gentle smile, there was a deep loneliness. She often gazed at the night sky from her bamboo porch, watching the stars twinkle as if they wished to tell a story. The night wind carried the voices of the forest, owls calling, crickets singing, and the rustling of leaves touched by the breeze. Bahasa Inggrisnya kesunyian adalah loneliness atau silence. Kata berkelip bisa disebut twinkling, sedangkan gemerisik artinya rustling sound. Dayang Sumbi tidak pernah menikah, meskipun banyak lelaki dari desa-desa jauh datang untuk meminangnya. Mereka membawa hadiah, kain batik, perhiasan perak, bahkan kerbau gemuk. Namun Dayang Sumbi selalu menolak dengan halus. Ia merasa bahwa hatinya dijaga oleh takdir, seolah menunggu sesuatu yang besar dan tak terduga. Dayang Sumbi never married, even though many men from distant villages came to propose to her. They brought gifts, batik cloth, silver jewelry, even fat buffaloes. But Dayang Sumbi always refused politely. She felt that her heart was guarded by fate, as if waiting for something grand and unexpected. Bahasa Inggrisnya kerbau adalah buffalo. Kata meminang artinya to propose marriage, sedangkan takdir berarti destiny atau fate. Suatu pagi, ketika matahari baru muncul di balik gunung dan kabut masih menari di atas sawah, Dayang Sumbi sedang menenun di berandanya. Tiba-tiba, salah satu alat tenunnya terjatuh ke lantai bambu dan berguling hingga ke halaman. Ia malas turun untuk mengambilnya, lalu berkata dengan lirih, "Siapapun yang mengambilkan alat tenunku itu, jika perempuan akan kujadikan saudara, jika laki-laki akan kujadikan suami." One morning, as the sun rose behind the mountains and mist still danced above the rice fields, Dayang Sumbi was weaving on her veranda. Suddenly, one of her weaving tools fell to the bamboo floor and rolled into the yard. She felt too lazy to go down and pick it up, and softly said, "Whoever retrieves my weaving tool, if a woman, I will make her my sister. If a man, I will make him my husband." Bahasa Inggrisnya kabut adalah mist. Kata beranda berarti veranda atau porch, sedangkan alat tenun bisa disebut weaving tool. Ucapannya terdengar oleh seekor anjing pemburu bernama Tumang, yang sesungguhnya bukanlah anjing biasa, melainkan jelmaan seorang dewa. Tumang berlari mengambil alat tenun itu dan meletakkannya di hadapan Dayang Sumbi. Betapa terkejutnya ia menyadari bahwa yang menuruti ucapannya adalah seekor anjing. Namun Dayang Sumbi ingat pada kata-katanya sendiri, dan ia tahu bahwa janji adalah sesuatu yang sakral. Her words were heard by a hunting dog named Tumang, who in truth was not an ordinary dog, but the incarnation of a god. Tumang ran to fetch the weaving tool and placed it before Dayang Sumbi. How shocked she was, realizing that the one who had obeyed her words was a dog. But Dayang Sumbi remembered her own words, and she knew that a promise was something sacred. Bahasa Inggrisnya jelmaan adalah incarnation. Kata sakral bisa diterjemahkan sebagai sacred, sedangkan anjing pemburu berarti hunting dog. Hari-hari pun berlalu. Dayang Sumbi merawat Tumang dengan penuh kasih. Di balik wujud anjing itu, ada jiwa seorang dewa yang lembut dan setia. Tak lama kemudian, Dayang Sumbi dikaruniai seorang putra. Anak itu tampan, matanya bersinar laksana bintang pagi, dan tawanya menggema hingga ke dalam hutan. Ia diberi nama Sang Kuryang. Days passed. Dayang Sumbi cared for Tumang with deep affection. Behind the form of that dog, there was the soul of a gentle and loyal god. Not long after, Dayang Sumbi was blessed with a son. The boy was handsome, his eyes shining like the morning star, and his laughter echoed through the forest. He was named Sang Kuryang. Bahasa Inggrisnya dikaruniai adalah to be blessed with. Kata bintang pagi berarti morning star, sedangkan tampan adalah handsome. Sang Kuryang tumbuh di tengah alam yang megah. Ia berlari di antara pepohonan tinggi, memanjat batang kelapa,
dan bermain di sungai bersama anak-anak desa. Dayang Sumbi selalu menenun sambil mengawasi putranya dengan senyum hangat. Tumang, yang setia, selalu menemani sang kuryang berburu di hutan, mengajarinya keberanian dan kesabaran. Sangkuriang grew up surrounded by majestic nature. He ran among tall trees, climbed coconut trunks, and played in the river with the village children. Dayang Sumbi always weaved while watching her son with a warm smile. Tumang, ever loyal, always accompanied Sangkuriang hunting in the forest, teaching him courage and patience. Bahasa Inggrisnya batang kelapa adalah coconut trunk. Kata setia bisa diterjemahkan sebagai loyal, sedangkan keberanian adalah courage. Meskipun masih kecil, sang kuryang memiliki semangat yang besar. Ia sering berlari tanpa rasa lelah. Wajahnya berseri-seri seperti cahaya matahari pagi. Setiap kali ia pulang membawa hasil buruan, para tetua desa berkata, "Anak ini akan menjadi lelaki besar suatu hari nanti." Dan memang benar. Takdir sedang menenun benangnya sendiri. Sama seperti kain-kain indah dari tangan Dayang Sumbi, even as a child, Sangkuriang had a great spirit. He often ran tirelessly, his face glowing like the morning sun. Each time he returned with game from the hunt, the village elders said, "This boy will become a great man one day." And indeed, fate was weaving its own threads, just like the beautiful cloths from Dayang Sumbi's hands. Bahasa Inggrisnya tetua desa adalah village elders, sedangkan menenun adalah to weave. Seiring waktu, sang kuryang tumbuh menjadi anak yang kuat dan cerdas. Tubuhnya tegap meski usianya masih muda, dan matanya selalu berkilat penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi ia berlari menembus kabut yang masih menyelimuti sawah, sambil tertawa riang bersama anak-anak desa. Mereka bermain kejar-kejaran, membuat perahu kecil dari batang pisang, lalu melepaskannya di sungai yang jernih. As time passed, Sangkuriang grew into a strong and clever child. His body was sturdy, though he was still young, and his eyes always sparkled with curiosity. Every morning he ran through the mist that still covered the rice fields, laughing happily with the village children. They played chase, made little boats from banana stems, and released them into the clear river. Bahasa Inggrisnya kabut adalah mist. Kata batang pisang bisa disebut banana stem. Sedangkan jernih berarti clear. Dayang Sumbi mencintai putranya sepenuh hati. Ia sering menenun sambil menyanyikan tembang Sunda, lagu lembut yang membuat sang kuryang tenang. Ketika malam tiba, ia menyalakan pelita minyak kelapa, lalu bercerita tentang bintang-bintang, bulan, dan legenda para dewa. Sang kuryang mendengarkan dengan mata berbinar, seolah-olah ia bisa melihat dunia gaib di balik kata-kata ibunya. Dayang Sumbi loved her son with all her heart. She often wove while singing Sundanese songs, gentle melodies that calmed Sangkuriang. When night came, she lit an oil lamp made of coconut, then told stories about the stars, the moon, and the legends of the gods. Sangkuriang listened with shining eyes, as if he could see the spirit world behind his mother's words. Bahasa Inggrisnya pelita adalah oil lamp. Kata tembang berarti song, sedangkan berbinar bisa diterjemahkan sebagai shining brightly. Sang kuryang juga belajar banyak dari Tumang, anjing setia yang selalu menemaninya. Mereka masuk ke dalam hutan, menelusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar besar. Tumang mengajari sang kuryang cara memburu kijang, membaca jejak binatang, dan memahami suara-suara hutan. Dari Tumang, sang kuryang belajar kesabaran sesuatu yang sulit dipelajari oleh hatinya yang berapi-api. Sangkuriang also learned much from Tumang, the loyal dog who always accompanied him. They entered the forest, walking along paths filled with large roots. Tumang taught Sangkuriang how to hunt deer, read animal tracks, and understand the voices of the forest. From Tumang, Sangkuriang learned patience, something hard to master for his fiery heart. Bahasa Inggrisnya jejak adalah tracks. Kata kijang berarti deer, sedangkan setapak bisa disebut path. Di desa, sang kuryang dikenal sebagai anak yang penuh semangat. Ia tak pernah segan membantu para tetua membawa hasil panen atau menimba air dari sumur. Para ibu tersenyum ketika melihatnya, berkata bahwa sang kuryang adalah anak yang baik hati dan akan menjadi pemimpin yang bijaksana kelak. In the village, Sangkuriang was known as a spirited boy. He never hesitated to help the elders carry harvests or to draw water from the well.
The mothers smiled when they saw him, saying that Sangkuriang was a kind-hearted child and would one day be a wise leader. Bahasa Inggrisnya menimba adalah to draw water. Kata panen berarti harvest. Sedangkan bijaksana bisa diterjemahkan sebagai wise. Hari-hari penuh kebahagiaan itu membuat Dayang Sumbi merasa damai. Meski ia tahu ada rahasia besar yang belum pernah ia ceritakan pada anaknya. Sang Kuryang tak pernah tahu siapa ayahnya yang sesungguhnya. Bagi Sang Kuryang, Tumang hanyalah anjing setia, sahabat berbulu yang selalu menemaninya. Ia belum tahu bahwa Tumang adalah bagian dari garis nasib yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Those days of happiness made Dayang Sumbi feel peaceful. Even though she knew there was a great secret she had never told her son, Sangkuriang never knew who his true father was. For Sangkuriang, Tumang was just a loyal dog, a furry friend who always accompanied him. He did not yet know that Tumang was part of the thread of fate that would one day change his life forever. Bahasa Inggrisnya rahasia adalah secret. Kata berbulu berarti fairy, sedangkan nasib bisa diterjemahkan sebagai fate. Malam-malam pun berlalu, dan Sang Kuryang tumbuh semakin gagah. Tubuhnya makin tinggi, tangannya kuat, dan keberaniannya membuat ia disukai banyak orang. Ia bisa menyeberangi sungai deras hanya dengan sebatang bambu, atau memanjat pohon besar untuk mengambil madu. Namun sifatnya yang cepat marah kadang membuat Dayang Sumbi khawatir. Nights passed and Sangkuriang grew more handsome. His body became taller, his arms strong, and his courage made him loved by many. He could cross a rushing river with only a bamboo pole, or climb a giant tree to gather honey. Yet his quick temper sometimes made Dayang Sumbi worried. Bahasa Inggrisnya deras adalah rushing atau strong karn. Kata madu berarti honey, sedangkan gagah bisa diterjemahkan sebagai handsome atau valiant. Suatu sore, ketika langit mulai memerah dan angin membawa aroma hujan, Dayang Sumbi memanggil putranya. Ia memandang wajah Sang Kuryang dengan mata penuh cinta. Namun di dalam hatinya ada rasa cemas yang sulit dijelaskan. Seperti seorang ibu yang tahu bahwa badai besar sedang mendekat meski langit tampak indah. One afternoon, when the sky began to turn red and the wind carried the scent of rain, Dayang Sumbi called her son. She looked at Sangkuriang's face with eyes full of love, but inside her heart was an unease hard to explain. Like a mother who knows a great storm is coming, even though the sky looks beautiful. Pada suatu hari, ketika Sang Kuryang sudah beranjak remaja, Dayang Sumbi meminta anaknya pergi berburu ke dalam hutan. Ia berkata dengan lembut, "Nak, ibumu ingin daging rusa segar hari ini. Bisakah kau pergi bersama Tumang?" Sang Kuryang mengangguk dengan semangat. Ia mengambil tombak dan busur panahnya, lalu berjalan masuk ke hutan ditemani Tumang. One day, when Sangkuriang had grown into a young boy, Dayang Sumbi asked her son to go hunting in the forest. She spoke gently. "My son, your mother wishes for fresh venison today. Could you go with Tumang?" Sangkuriang nodded eagerly. He took his spear and bow, then walked into the forest with Tumang by his side. Bahasa Inggrisnya, tombak adalah spear. Kata busur panah berarti but, sedangkan rusa bisa diterjemahkan sebagai deer atau venison ketika dimaksudkan sebagai dagingnya. Hutan tampak megah sore itu. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan daun lebat yang bergoyang ditiup angin. Suara burung bersahutan dan gemericik sungai terdengar jauh di dalam rimbunan. Sang Kuryang menajamkan matanya, mencari tanda-tanda keberadaan rusa. Tumang berjalan di sisinya dengan langkah waspada. The forest looked magnificent that afternoon. Tall trees stood with thick leaves swaying in the wind, birds called to one another, and the murmur of a river could be heard deep within the thicket. Sangkuriang sharpened his gaze, searching for signs of deer. Tumang walked beside him with cautious steps. Bahasa Inggrisnya rimbunan adalah thicket. Kata gemericik berarti murmur atau rippling sound, sedangkan waspada bisa disebut cautious atau alert. Berjam-jam mereka menelusuri hutan, tetapi seekor rusa pun tak terlihat. Sang Kuryang mulai gelisah. Perutnya lapar, pikirannya dipenuhi rasa kecewa. Lalu tiba-tiba, seekor babi hutan besar melintas. Dengan cepat. Sang Kuryang mengangkat busurnya. Tetapi Tumang menggonggong keras, menahan langkah tuannya. For hours they searched through the forest, but not a single deer appeared.
Centurion began to grow restless. His stomach was hungry, his mind filled with disappointment. Then suddenly, a large wild boar crossed their path. Quickly, Centurion raised his bow, but Tumang barked loudly, holding back his master's step. Bahasa Inggrisnya gelisah adalah restless. Kata babi hutan berarti wild boar. Namun sang kuryang keras kepala. Ia tidak mendengarkan Tumang. Dengan sekali lepasan, panahnya melesat dan mengenai babi hutan itu. Hewan tersebut mengerang keras, lalu menghilang di balik semak. Tumang menatap sang kuryang dengan mata sedih, seolah tahu bahwa hal buruk akan datang. But sang kuryang was stubborn. He did not listen to Tumang. With a single release, his arrow flew and struck the wild boar. The creature cried out loudly, then vanished into the bushes. Tumang looked at Centurion with sorrowful eyes, as if he knew something bad was about to happen. Bahasa Inggrisnya keras kepala adalah stubborn. Kata melesat berarti to fly swiftly. Sedangkan semak bisa disebut bushes atau shrubbery. Malam semakin gelap dan sang kuryang pulang dengan tangan kosong. Dayang Sumbi menunggu di rumah panggung. Wajahnya penuh harap. Ketika melihat anaknya tanpa hasil buruan, ia bertanya dengan lembut, mana daging rusa yang ibu minta? Sang kuryang menunduk, merasa malu sekaligus marah. Night grew darker, and Centurion returned home empty-handed. Dayang Sumbi waited in the stilt house, her face full of hope. When she saw her son without the deer, she asked gently, "Where is the venison I asked for?" Centurion lowered his head, feeling both ashamed and angry. Bahasa Inggrisnya rumah panggung adalah stilt house. Kata penuh harap berarti full of hope. Sedangkan menunduk bisa disebut to bow down atau to lower one's head. Sang kuryang, dalam amarahnya, tiba-tiba mengambil keputusan kejam. Ia mengorbankan Tumang, anjing yang paling setia menemaninya. Dengan tangan gemetar, ia melakukan perbuatan yang kelak ia sesali seumur hidup. Ia membawa daging Tumang pulang dan memberikannya kepada ibunya, tanpa berkata apapun. In his anger, Centurion suddenly made a cruel decision. He sacrificed Tumang, the dog who had been his most loyal companion. With trembling hands, he committed an act he would regret for the rest of his life. He brought Tumang's meat home and gave it to his mother, without saying a word. Bahasa Inggrisnya mengorbankan adalah to sacrifice. Kata gemetar berarti trembling. Sedangkan seumur hidup bisa diterjemahkan sebagai for the rest of one's life. Dayang Sumbi memasak daging itu dengan penuh cinta, lalu menyajikannya untuk makan malam. Ketika sang kuryang duduk, ia melihat ibunya begitu bahagia memakan hidangan tersebut. Namun tak lama, Dayang Sumbi mendapat firasat aneh. Ia bertanya, "Nak, dari mana kau mendapatkan daging ini? Rasanya berbeda dari rusa biasa." Dayang Sumbi cooked the meat with love, then served it for dinner. When Centurion sat down, he saw his mother so happy eating the dish. But soon, Dayang Sumbi felt a strange intuition. She asked, "My son, where did you get this meat? It tastes different from ordinary venison." Sang kuryang terdiam. Wajahnya pucat, keringat dingin menetes. Akhirnya, ia mengaku dengan suara lirih bahwa daging itu berasal dari Tumang. Dayang Sumbi terkejut, matanya melebar penuh ngeri. Ia merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Centurion fell silent. His face turned pale, cold sweat dripping. At last he confessed in a low voice that the meat came from Tumang. Dayang Sumbi was shocked, her eyes wide with horror. She felt as though her heart had stopped beating. Bahasa Inggrisnya pucat adalah pal. Kata ngeri berarti horor. Dengan marah bercampur duka, Dayang Sumbi mengangkat sendok kayu yang ada di tangannya, lalu memukul kepala sang kuryang. Pukulan itu keras, meninggalkan luka yang dalam di dahinya. Darah mengalir, dan sang kuryang menjerit kesakitan. Hatinya hancur, bukan hanya karena luka, tetapi juga karena kemarahan ibunya. With anger mixed with sorrow, Dayang Sumbi raised the wooden spoon in her hand and struck Centurion's head. The blow was hard, leaving a deep wound on his forehead. Blood flowed, and Centurion cried out in pain. His heart was shattered not only by the wound, but also by his mother's rage. Bahasa Inggrisnya sendok kayu adalah wooden spoon. Kata dahi berarti forehead. Sedangkan menjerit bisa disebut to cry out atau to scream. Sang kuryang
Dipenuhi rasa sakit dan kecewa, berlari keluar rumah. Ia menembus malam, meninggalkan ibunya dalam tangisan dan penyesalan. Dayang Sumbi berlutut, memeluk lantai bambu, berdoa agar suatu hari putranya dapat kembali. Namun jalan takdir sudah mulai terpisah di antara mereka berdua. Sangkuriang, filled with pain and disappointment, ran out of the house. He pierced through the night, leaving his mother in tears and regret. Dayang Sumbi knelt, hugging the bamboo floor, praying that one day her son would return. But the path of destiny had already begun to split between them. Bahasa Inggrisnya, penyesalan adalah regret. Kata berlutut berarti to kneel, sedangkan takdir bisa diterjemahkan sebagai destiny. Bertahun-tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda gagah yang mengembara jauh dari desanya. Ia menyeberangi lembah, mendaki gunung, dan menyusuri sungai-sungai besar di Nusantara. Tubuhnya kini tinggi dan perkasa, wajahnya tampan, meski di dahinya terdapat bekas luka panjang kenangan pahit masa kecil yang tak pernah hilang. Years passed, Sangkuriang grew into a handsome young man who wandered far from his village. He crossed valleys, climbed mountains, and followed great rivers across the archipelago. His body was now tall and mighty. His face handsome, though on his forehead lay a long scar, the bitter memory of childhood that never faded. Bahasa Inggrisnya mengembara adalah to wander. Kata bekas luka berarti scar, sedangkan perkasa bisa diterjemahkan sebagai mighty atau powerful. Ia bertemu dengan banyak orang dalam perjalanannya. Para nelayan di tepi pantai Sumatera yang membangun perahu besar, para petani di Jawa yang menanam padi di sawah berteras, hingga pedagang rempah dari Maluku yang bercerita tentang laut luas. Sangkuriang belajar banyak tentang kehidupan, namun hatinya tetap kosong, mencari sesuatu yang tidak ia mengerti. He met many people in his journey. Fishermen on the coast of Sumatra building large boats, farmers in Java planting rice in terraced fields, and spice traders from Maluku who spoke of the wide oceans. Sangkuriang learned much about life, but his heart remained empty, searching for something he did not understand. Bahasa Inggrisnya sawah berteras adalah terrace fields, kata rempah berarti spice. Sedangkan kosong bisa diterjemahkan sebagai empty. Sementara itu, Dayang Sumbi tetap tinggal di desanya. Berkat anugerah dari para dewa, ia diberkati awet muda. Wajahnya tetap cantik, kulitnya halus seperti dahulu, dan tatapan matanya jernih seperti embun pagi. Orang-orang desa mulai menganggapnya seorang wanita suci yang diberi karunia keabadian. Meanwhile, Dayang Sumbi remained in her village. Thanks to the blessing of the gods, she was granted eternal youth. Her face stayed beautiful, her skin smooth as ever, and her gaze clear like morning dew. The villagers began to see her as a sacred woman blessed with immortality. Bahasa Inggrisnya awet muda adalah eternally youthful. Kata embun berarti dew, sedangkan karunia bisa diterjemahkan sebagai blessing atau gift. Namun jauh di lubuk hati, Dayang Sumbi menyimpan kerinduan yang dalam. Ia selalu menatap gunung di kejauhan, berharap putranya kembali suatu hari. Doanya tak pernah berhenti, meski waktu terus berjalan. Yet deep in her heart, Dayang Sumbi kept a profound longing. She always gazed at the mountain in the distance, hoping her son would return one day. Her prayers never ceased, even as time kept moving. Bahasa Inggrisnya kerinduan adalah longing. Kata lubuk hati berarti deep within the heart, sedangkan berjalan dalam konteks waktu berarti to pass atau to move forward. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali. Pada suatu pagi cerah, ketika pasar desa ramai dengan pedagang kain, buah, dan ikan, seorang pemuda gagah datang ke desa itu. Ia adalah Sangkuriang, meski tak seorang pun mengenalnya. Bekas luka di dahinya hampir tak terlihat di balik rambutnya yang panjang. Fate finally brought them together again. On a bright morning, when the village market bustled with traders of cloths, fruit, and fish, a handsome young man came to the village. He was Sangkuriang, though no one recognized him. The scar on his forehead was almost hidden behind his long hair. Bahasa Inggrisnya pasar adalah market. Kata ramai berarti bustling atau crowded. Sedangkan tak terlihat bisa diterjemahkan sebagai unseen atau hardly visible. Dayang Sumbi melihat pemuda itu dari kejauhan.
Hatinya bergetar karena pemuda tersebut begitu tampan dan karismatik. Ia tidak tahu bahwa itu adalah putranya sendiri. Sang Kuryang pun terpikat pada kecantikan Dayang Sumbi yang terlihat seperti seorang dewi turun dari kayangan. Dayang Sumbi saw the young man from afar. Her heart trembled, for the youth was so handsome and charismatic, she did not know that he was her own son. Sankurian too was captivated by Dayang Sumbi's beauty, who looked like a goddess descended from the heavens. Bahasa Inggrisnya bergetar adalah to tremble. Kata karismatik berarti karismatik, sedangkan kayangan bisa diterjemahkan sebagai heaven atau celestial realm. Hari-hari berikutnya, Sang Kuryang sering mendatangi rumah Dayang Sumbi. Mereka berbincang panjang tentang alam, tentang desa, tentang perjalanan hidup. Dayang Sumbi merasa damai, sementara Sang Kuryang merasakan cinta tumbuh di hatinya. In the days that followed, Sankurian often came to Dayang Sumbi's house. They spoke at length about nature, about the village, about life's journeys. Dayang Sumbi felt peaceful, while Sankurian felt love growing in his heart. Bahasa Inggrisnya berbincang adalah to chat atau to converse. Kata damai berarti peaceful, sedangkan tumbuh bisa diterjemahkan sebagai to grow. Namun suatu sore, ketika cahaya matahari senja masuk lewat jendela, Dayang Sumbi melihat bekas luka di dahi Sang Kuryang. Hatinya terperanjat. Ingatannya melompat kembali ke malam penuh duka ketika ia memukul anaknya dengan sendok kayu. But one afternoon, when the sunset light came through the window, Dayang Sumbi saw the scar on Sankuryang's forehead. Her heart was startled. Her memory leaped back to that sorrowful night when she struck her son with the wooden spoon. Bahasa Inggrisnya terperanjat adalah startle. Kata senja berarti sunset atau dusk, sedangkan ingatan bisa diterjemahkan sebagai memori. Dayang Sumbi gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar pemuda yang dicintai itu adalah anak kandungnya sendiri. Namun Sang Kuryang yang tak tahu apa-apa justru semakin jatuh cinta kepadanya. Dayang Sumbi trembled, her face pale. She realized the young man she loved was her own son, but Sang Kuryang, who knew nothing, only fell deeper in love with her. Sedangkan jatuh cinta bisa diterjemahkan sebagai to fall in love. Dayang Sumbi berusaha menahan ketakutannya. Ia tahu ia harus menemukan cara agar Sang Kuryang tidak menikahinya. Maka dengan suara lembut ia berkata, "Jika kau sungguh mencintai, buktikanlah dengan membangun sebuah perahu raksasa dan sebuah bendungan untuk menahan aliran sungai. Semua itu harus selesai sebelum fajar tiba." Dayang Sumbi tried to hold back her fear. She knew she had to find a way so that Sankurian would not marry her. So with a gentle voice she said, "If you truly love me, prove it by building a giant boat and a dam to hold the river's flow. All of this must be finished before dawn." Bahasa Inggrisnya bendungan adalah dam. Kata fajar berarti dawn. Sedangkan membangun bisa diterjemahkan sebagai to build. Sang Kuryang tersenyum percaya diri. "Itu tugas mudah bagiku," katanya. Ia tidak tahu bahwa ibunya sengaja memberi syarat mustahil. Dengan penuh semangat, ia memanggil makhluk-makhluk gaib penjaga hutan dan gunung. Dalam sekejap, para jin dan roh halus datang untuk membantunya. Sang Kuryang smiled confidently. "That is an easy task for me," he said. He did not know that his mother had deliberately given him an impossible condition. With great spirit, he called upon the mystical beings of the forest and mountains. In an instant, spirits and unseen beings came to help him. Bahasa Inggrisnya makhluk gaib adalah mystical beings. Kata syarat berarti condition. Sedangkan sekejap bisa diterjemahkan sebagai in an instant. Malam itu, suara gemuruh terdengar di lembah. Batu-batu besar diangkat dengan kekuatan gaib. Pohon-pohon raksasa ditebang hanya dengan sekali sentuhan. Tanah berguncang ketika bendungan mulai dibangun. Dan sebuah perahu raksasa mulai terbentuk dari batang-batang kayu besar. That night, a rumbling sound echoed in the valley. Huge stones were lifted with magical power. Giant trees were cut down with a single touch. The earth trembled as the dam began to rise, and a giant boat started to take shape from massive logs. Bahasa Inggrisnya gemuruh adalah rumbling. Kata berguncang berarti to tremble atau to shake. Sedangkan batang kayu
bisa diterjemahkan sebagai log. Dayang Sumbi menyaksikan dari kejauhan. Hatinya diliputi kegelisahan. Ia tahu bahwa Sang Kuryang hampir berhasil. Jika perahu itu selesai, ia tak akan bisa menolak lagi. Dalam kepanikannya, ia berdoa kepada para dewa agar memberikan pertolongan. Dayang Sumbi watched from afar, her heart filled with anxiety. She knew that Sankurian was close to succeeding. If the boat was completed, she would no longer be able to refuse. In her panic, she prayed to the gods to grant her help. Bahasa Inggrisnya kegelisahan adalah anxiety. Kata menolak berarti to refuse. Sedangkan pertolongan bisa diterjemahkan sebagai help atau assistance. Para dewa mendengar doa itu. Mereka menurunkan cahaya lembut yang membuat ayam jantan berkokok lebih awal. Langit perlahan memerah, seolah fajar telah datang padahal malam masih panjang. Sang Kuryang terkejut melihat tanda-tanda pagi. The gods heard her prayer. They sent down a soft light that made the roosters crow earlier than usual. The sky slowly turned red, as though dawn had arrived, even though the night was still long. Sankurian was shocked to see the signs of morning. Bahasa Inggrisnya ayam jantan adalah rooster, sedangkan perlahan bisa diterjemahkan sebagai slowly. Ia melemparkan kayu besar ke tanah dengan penuh amarah. Perahu raksasa yang hampir selesai itu terbalik dan menimpa tanah, membentuk bukit yang kemudian dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Sang Kuryang mengaum. Suaranya bergema memenuhi hutan. He threw the massive wood to the ground in anger. The giant boat, nearly completed, overturned and struck the earth, forming a hill later known as Mount Tangkuban Perahu. Sankurian roared, his voice echoing throughout the forest. Bahasa Inggrisnya terbalik adalah overturn. Kata mengaum berarti to roar. Sedangkan bergema bisa diterjemahkan sebagai to echo. Dayang Sumbi gemetar melihat amarah Sang Kuryang. Ia segera melarikan diri, berlari menembus hutan, mencoba menyelamatkan diri dari murka putranya. Sang Kuryang mengejarnya dengan langkah panjang, matanya menyala penuh kemarahan dan kekecewaan. Dayang Sumbi trembled as she saw Sankuryang's rage. She quickly fled, running through the forest, trying to save herself from her son's fury. Sankuryang chased her with long strides, his eyes burning with anger and disappointment. Bahasa Inggrisnya murka adalah fury. Kata mengejar berarti to chase, sedangkan menyala dalam konteks mata berarti to burn atau to blaze. Namun para dewa kembali melindungi Dayang Sumbi. Mereka mengubah dirinya menjadi cahaya putih yang naik ke langit, menjauh dari jangkauan Sang Kuryang. Pemuda itu terus berlari, namun akhirnya hilang di telan hutan. Nasibnya tak pernah jelas hingga kini. But the gods once again protected Dayang Sumbi. They transformed her into a white light that rose to the sky, beyond Sankuryang's reach. The young man kept running, but eventually disappeared into the forest. His fate never cleared to this day. Bahasa Inggrisnya cahaya putih adalah white light. Kata jangkauan berarti reach, sedangkan hilang ditelan bisa diterjemahkan sebagai vanish into. Waktu berjalan, dan cerita tentang Sang Kuryang menyebar dari mulut ke mulut di seluruh Nusantara. Orang-orang desa menceritakan bagaimana Gunung Tangkuban Perahu terbentuk dari perahu yang dibalik Sang Kuryang. Mereka menunjuk ke arah gunung itu sambil berkata pada anak-anak mereka, "Lihatlah, di sanalah bukti dari kisah lama yang penuh pelajaran." Time passed, and the tale of Sankuryang spread from mouth to mouth across the archipelago. Villagers told how Mount Tangkuban Perahu was formed from the overturned boat of Sankurian. They pointed to the mountain while saying to their children, "Look, there is the proof of an old story filled with lessons." Bahasa Inggrisnya menyebar adalah to spread. Kata kisah lama berarti old tale. Sedangkan bukti bisa diterjemahkan sebagai proof. Gunung itu kini berdiri kokoh di Jawa Barat, dekat kota Bandung. Bentuknya yang menyerupai perahu, terbalik menjadi saksi bisu dari cinta yang salah arah dan amarah yang tak terkendali. Setiap orang yang melihatnya diingatkan untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan, agar tidak ditelan oleh penyesalan. That mountain now stands firmly in West Java, near the city of Bandung. Its shape, resembling an overturned boat, serves as a silent witness to misguided love and uncontrolled anger.
Everyone who sees it is reminded to always be careful in making decisions, so as not to be swallowed by regret. Bahasa Inggrisnya kokoh adalah firm atau sturdy. Kata saksi bisu berarti silent witness, sedangkan ditelan bisa diterjemahkan sebagai swallow. Anak-anak desa sering duduk bersama para tetua di malam hari, mendengarkan kisah Sangkuriang sambil ditemani suara jangkrik dan gemericik air sungai. Para tetua berkata, "Janganlah menjadi keras kepala seperti Sangkuriang, dan janganlah melupakan kasih sayang, seperti yang hampir hilang dalam hati Dayang Sumbi." Village children often sat with the elders at night, listening to the story of Sangkuriang, while accompanied by the chirping of crickets and the murmuring of river water. The elders said, "Do not be as stubborn as Sangkuriang, and do not forget love as it was nearly lost in the heart of Dayang Sumbi." Bahasa Inggrisnya jangkrik adalah cricket. Kata tetua berarti elder, sedangkan kasih sayang bisa diterjemahkan sebagai love atau affection. Pesan moral dari kisah ini sederhana, namun dalam. Kejujuran, kasih sayang, dan pengendalian diri adalah kunci kehidupan yang baik. Seorang anak harus menghormati ibunya, dan seorang ibu harus memelihara cinta tanpa menyembunyikan kebenaran. Amarah yang dibiarkan meledak bisa menghancurkan segalanya, bahkan hubungan paling suci sekalipun. The moral message of this story is simple yet deep. Honesty, love, and self-control are the keys to a good life. A child must respect his mother, and a mother must nurture love without hiding the truth. Anger that is allowed to explode can destroy everything, even the holiest of relationships. Bahasa Inggrisnya pengendalian diri adalah self-control. Kata memelihara berarti to nurture, sedangkan suci bisa diterjemahkan sebagai holy. Dan begitulah, kisah Sangkuriang dan Dayang Sumbi terus hidup dalam hati masyarakat Indonesia. Dari sawah yang hijau, rumah gadang di Sumatera, hingga pasar-pasar penuh rempah di Maluku. Cerita ini menjadi pengingat tentang arti cinta, tanggung jawab, dan takdir yang tidak bisa dihindari. And so, the tale of Sangkuriang and Dayang Sumbi continues to live in the hearts of the Indonesian people, from the green rice fields to the rumah gadang houses in Sumatra, to the spice-filled markets in Maluku. This story serves as a reminder of the meaning of love, responsibility, and destiny that cannot be avoided. Bahasa Inggrisnya takdir adalah destiny. Kata rumah gadang berarti traditional Minangkabau house, sedangkan pengingat bisa diterjemahkan sebagai reminder. Jika engkau suatu hari berdiri di puncak tangkuban perahu dan merasakan angin dingin menyentuh wajahmu, ingatlah bahwa alam menyimpan cerita. Cerita itu bukan sekadar legenda, melainkan suara masa lalu yang mengajarkan kita tentang kehidupan. Dengarkanlah dengan hati, karena dari sana kita akan menemukan kebijaksanaan. If one day you stand on the peak of Tangkuban Perahu and feel the cold wind touch your face, remember that nature holds stories. These stories are not just legends, but voices from the past teaching us about life. Listen with your heart, for from there we will find wisdom. Bahasa Inggrisnya puncak adalah peak, kata kebijaksanaan berarti wisdom. Sedangkan angin dingin bisa diterjemahkan sebagai cold wind. Anak-anak yang manis, inilah akhir dari cerita tentang Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Seperti setiap perjalanan, kisah ini pun harus berakhir. Namun janganlah bersedih, sebab akhir cerita hanyalah pintu menuju awal pemahaman yang baru. Sweet children, this is the end of the story of Sangkuriang and Dayang Sumbi. Like every journey, this tale too must come to an end. But do not be sad, for the end of a story is only a doorway to the beginning of new understanding. Bahasa Inggrisnya perjalanan adalah journey. Kata awal berarti beginning, sedangkan pemahaman bisa diterjemahkan sebagai understanding. Ingatlah, gunung, sungai, dan hutan bukan hanya bagian dari alam, tetapi juga penjaga cerita lama. Setiap angin yang berhembus membawa bisikan masa lalu, dan setiap bintang yang berkilau adalah cahaya hikmah bagi kita yang mau mendengar. Remember, mountains, rivers, and forests are not only parts of nature, but also keepers of ancient tales. Every wind that blows carries whispers of the past, and every shining star is a light of wisdom for us who are willing to listen.
Bahasa Inggrisnya penjaga adalah keeper. Kata bisikan berarti whisper. Sedangkan hikmah bisa diterjemahkan sebagai wisdom atau lesson. Maka, saat kalian menutup mata malam ini, bayangkanlah perahu besar yang terbalik menjadi gunung. Seorang ibu yang berdoa dengan tulus, dan seorang anak yang mencari cinta. Biarlah kisah ini hidup di hati kalian, menjadi teman dalam mimpi, dan pengingat saat kalian tumbuh dewasa. So, as you close your eyes tonight, imagine the great boat overturned into a mountain, a mother praying sincerely, and a child searching for love. Let the story live in your hearts, becoming a friend in your dreams, and a reminder as you grow older. Bahasa Inggrisnya tulus adalah sincere, kata pengingat berarti reminder, sedangkan dewasa bisa diterjemahkan sebagai grown up atau adult. Sampai jumpa. Wahai pendengar kecil yang penuh rasa ingin tahu, semoga langit melindungi kalian, bumi memberi pijakan yang kuat, dan cerita-cerita leluhur terus menjadi cahaya di jalan kalian. Selamat malam, dan jangan pernah berhenti mendengarkan Dongeng Nusantara. Farewell, dear little listeners full of curiosity. May the sky protect you, may the earth give you a strong footing, and may the stories of the ancestors continue to be a light on your path. Good night. And never stop listening to the folk tales of the archipelago. Belajar bahasa Inggris bersama Bibim.